selama ini kita itu terjebak dalam wilayah keinginan-keinginan kita sendiri. Kalau kita nggak punya ilmu, gitu loh Kang. Tapi kalau kemudian kita tahu ilmu, oh ternyata cara Sayyidina Athaillah kayak gitu loh, ngajarin anak. Oh, Syekh Abdul Qadir kayak gitu loh. Bismillah, saya melanjutkan niat, kehendak, tekad dari Syekh Abdul Qadir untuk tujuannya ngobatin anak saya. Misalkan saya praktekin kayak gini, gitu. Dan akhirnya ini sudah tidak lagi terjebak pada nafsu. Karena kita memakai yang namanya atas nama. Tapi kadang-kadang ketika tidak memakai kesadaran, tidak memakai kesadaran kolbu nih ya, kita masih memakai kesadaran jiwa. Kata dokter, kata Syekh Abdul Qadir, kata Syekh Athaillah mah gitu. Ya udah saya lakukan aja. Terus kamu tahu dari siapa? Baca di Google. Itu masih di kesadaran jiwa. Dan itu sudah masih masuk ke wilayah nafsu nggak? Nafsu kan? Tapi kalau kemudian kita itu punya guru yang mengatakan itu guru kita, masih ada orang hidupnya loh. Bukan langsung ke Syekh Athaillah loh. Berarti kan sanatnya masih ada. Di situ, sekalipun kita masih kejebak di wilayah nafsu, ini sedikit demi sedikit nanti akan menghilang tuh nafsu. Enaknya gitu kalau jadi pecinta tuh. Gitu. Gak tahu historinya, pokoknya kata guru saya, kata orang tua saya, itu ya wes gitu. Bismillah gitu. Karena kita memakai kata-kata saya melanjutkan. Makanya wilayah ini kadang-kadang menyebabkan seseorang itu bertentangan. Padahal himma itu ada karena ada pengalaman. Kalau kira-kira kita nggak punya pengalaman, himma itu ada? Enggak kan ya? Orang pengen bisa terbang, akhirnya ada pesawat. Karena ngeliat burung, pengalaman ngeliat burung. Gitu. Nah kalau kemudian kita itu tidak memiliki pengalaman, kira-kira itu masih dibilang himma? Kira-kira apa itu? Wangsit. Pesanan. Tetap lah ya. Tapi bedanya kita kenapa kejebak di wilayah himma? Karena kita ngelihat di luar. Tapi kalau kemudian pesan itu hudur, hadir itu di dalam, dan itu kira-kira nggak pernah terdengar, terlihat, dirasakan di wilayah luar, itu kira-kira apa? Masih dibilang himma kan? Tidak. Gitu loh. Oke, kita sederhanakan. Ini tadi cuman ngecek, cross-check, saling cross-check dan recheck dengan Kang Iman saja. Nah, kita sederhanakan di Makola ini kayak gini. Anggap semuanya itu adalah keinginan kita. Semuanya. Nah, untuk kemudian memilah agar ini tidak menjadi himma yang nantinya akan menjebak kita dalam rest area, ya kan kita kadang-kadang nggak sadar segala keinginan kita itu masih kejebak di wilayah ambisi gitu ta.
Nah, dari situ kita itu mulai untuk kemudian menetralkan semuanya. Menetralkannya kayak gimana? Netralkan semua hal itu gimana? Bismillah. Oke. Makanya ketika semua hal yang dilakukan dengan bismillah, alih-alih itu seolah-olah langsung cantolannya itu Allah gitu ya. Malaikat itu udah nggak bisa apa-apa loh, itu lo ambisi padahal lo gitu. Tahu nih malaikat, ambisi bunia, ambisi bu atin. Tapi diawali sama bismillah, ya sudah nggak bisa apa-apa kita gitu. Cuman nanti kita akan kelamaan di rest area itu. Karena memang semakin besar hima itu kuat dalam diri kita, tekad kita juga semakin besar. Dan kekasafan kita juga semakin gede. Karena terasah. Dan bisa jadi untuk keluar dari rest area susah. Yang paling enak adalah orang-orang yang tipe seperti ini misalkan. Ini yang tadi tipe pertama ya. Yang kedua, itu yang lebih nyaman. Kita punya keinginan, punya kehendak, dan kita tidak tahu itu dari ambisi kah, atau dari apakah, atau dari apa, kita nggak bisa cross check. Tapi yang kita lakukan adalah bismillah. Alam batin kita, semesta kesadaran kita, kesadaran kolbunya itu mencuat terus. Salah satu ciri-cirinya apa orang-orang seperti itu? Dia punya keinginan ini langsung terkabul. Dia nyoba lagi terkabul. Yang ketiga kalinya enggak. Itu orang-orang yang selamat tuh. Jadi selama ini yang pikiran kita tuh orang-orang yang hebat itu, dia pengen ini, misalkan Aris, ya, gitu. Jadi pawang hujan tuh ya, gitu. Datang tuh pasien satu, baik Pak, udah disarang, hujannya nggak ada. Datang lagi yang satu, udah nggak ada. Datang satu lagi, gagal dia. Itu selamat tuh. Berarti kan dia dipaksa, diseret sama Allah untuk keluar rest area. Makanya berhasil, gagal, gagal. Itu loh cara Allah untuk menyelamatkan kita keluar dari kotak rest area itu. Tapi bahasa orang awam akhirnya ngomongnya kayak gini, manusiawi. Iya. Manusiawi kok orang usaha itu sukses, habis itu gagal, sukses lagi, gagal lagi gitu. Ini kan kesadarannya. Dia kok bisa tahu kayak gitu ya karena yang orang lain ya. Dia dapat dari orang lain kan ilmunya. Tapi kalau yang kemudian yang orang yang selamat tadi, karena dia udah praktek sendiri. Gak ada yang salah, semua metodenya sama, cara persiapannya sama. Kenapa ini saya gagal untuk sarang hujan? Kok tetap hujan? Gitu. Nah, ketika kita memakai itu kesadaran itu secara hakikat, biasanya orang kan kejebak di wilayah kasafnya ya. Kenapa ya? Kok gagal ya? Dia kan ngotak-ngatik wilayah kasafnya ya, bukan wilayah hakikatnya. Sebetulnya yang nampilkan kasaf itu ya Allah kok, gitu. Loh, kok ya mikir gitu tuh, gitu ya. Nah, sama ketika kita sudah ngedidik anak 1, 2 hari, 3 hari, seminggu anak ini berubah. Kasapmu toh, gitu toh ya bahasanya. Minggu kedua anak rubah lagi.
ke mode-mode yang tadi, mode-mode awal gitu. Kira-kira itu cara Allah untuk menyelamatkan kita dari rest area, ya, gitu. Setelah engkau itu mengikhlaskan, ya sudah berarti saya keluar dari rest area. Walaupun saya cinta sama rest area ini, ya, gitu. Rest area 47 gitu ya. Gitu di Bandung. Masa terus-terusan toh gitu. Akhirnya kan harus keluar walaupun kita tuh seneng di rest area itu. Nah, karena kemudian ketika kita melanjutkan perjalanan, namanya pesalik itu berjalan, terus berjalan. Rasa kehilangan ini nggak ada. Ketika sudah kehilangan ini nggak ada, maka kasaf yang itu tadi itu kembali. Teman-teman selama ini menganggap perjalanan teman-teman tuh biasa aja, padahal luar biasa loh. Kalau kita pakai kesadaran kolbu loh. Harusnya Bu Atin tuh udah nggak selamat misalkan. Nggak sampai usia 40 tahun. Loh kok ini sudah sampai usia 60 juga masih hidup ya gitu. Ya, perjalanannya ini loh dianggap biasa-biasa aja. Hal-hal yang remeh seolah-olah Anda makan. Di antara Anda makan itu bareng nih, berlima. Yang 2 keracunan. Yang 3 termasuk Anda nggak keracunan. Itu kasaf nggak sih? Anda paling mengucapkan, Alhamdulillah ya Allah saya dikasih kesehatan, kekuatan nih, sehingga nggak keracunan. Kita kan akhirnya mendekatinya pakai akal terus nih. Di antara 1000 orang, 1000 anak sekolah yang makan makanan MBG, 350 keracunan gitu kan. Terus sisanya, udah makanannya, nyajinya sama. Gitu. Nah, buah kasaf ini, setiap orang dengan orang yang lain akan berbeda. Semakin engkau teliti untuk melihat bahwasanya engkau itu bersandar pada la haula wala quwata illa billah, ya kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Yang belok-belokin Allah, ya, yang ngegerakkan Allah, yang menguatkan Allah. Lalu tugas kita siapa? Tugas kita apa? Terus siapa yang bergerak dalam diri saya ini? Selalu kalimat itu akhirnya disandarkan. Siapa yang menggerakkan? Allah. Tapi kita itu berucapnya hanya lewat lisan toh. Padahal kita loh belum mengakui Allah. Terus Allah itu di mana? Dalam diri kita. Yang ngegerakin kita itu nggak mungkin langsung Allah gitu dikasih gini dah. Dikasih apa sih namanya? Menang gitu ya. Atau Allah tuh pakai magic gitu ya. Gini. Repot banget lah pikirannya. Tapi karena memang kita nggak punya ilmu, akhirnya kita itu berfantasi, berimajinasi dengan cara kita kan. Oke, nggak masalah. Harusnya ketika ngebahas yang ini kita itu harus ngebahas tentang asma wa sifat. Oke. Kira-kira dari semua asma, dari 1 sampai 99, ada dalam diri kita nggak? Ada. Ada kali ya? Ada kan? Ada ya? Kali. Kok kali sih kan? Berarti kita nggak sempurna nih ya? Ada ya? Ada. Ketika kita ngomong ya Kholik,
Teman-teman translate-nya apa ini? Yang mencipta. Berani. Bukan saya yang ngomong tadi ya. Saya cuma ngejebak Kang Iwan aja. Berarti yang mencipta. Engkau bisa menciptakan apapun realita dalam hidupmu. Bisa dong. Gitu misalkan. Ketika engkau meninggal, engkau masih bisa menciptakan sesuatu. Kira-kira lo ya, ketika Kang Iman nanti meninggal, kira-kira masih bisa memberikan keajaiban nggak sih? Fisiknya enggak. Fisiknya enggak. Tubuh yang lain masih bisa. Ketika tubuh yang lain itu masih bisa memberikan nilai kasaf pada orang-orang yang masih hidup, engkau masih terjebak dalam wilayah keinginan nggak? Misal lo ya, kalau kita nanti udah meninggal nih, kita masih punya keinginan nggak ya? Enggak, Pak. Kalau keinginan itu karena masih ada fisiknya. Ada fisik ya, masih nyampur sama nafsu kali ya. Yang difahami. Terus pertanyaan saya, roh-roh itu yang sudah duluan ke sana, kenapa masih nanya? Ada yang datang nih, misalkan nanti ya, Kang Iman sudah meninggal duluan di usia 100 tahun. Mas Haris 105 tahun, datang tuh. Haris, gimana kabar itu anak-anakku? Gitu. Kenapa masih ada pertanyaan itu? Itu tuh pertanyaan tuh muncul dari mana? Nafsu kah? Atau apa? Kan katanya nggak, sudah lepas urusan dunia tuh rohani itu. Itu masuk ke himmah kah? Ya itu himmah. Berarti itu himmah gitu. Di atas keinginan. Iya. Kehendak. Tekad. Kenapa ada pertanyaan di alam ruh nanti? Kok di alam ruh, maaf. Ketika rohani yang sudah meninggal, Mas Haris datang, ditanya sama Kang Iman, anak-anakku gimana Mas Haris? Udah pulang duluan kok, katanya. Kok saya belum ketemu ya gitu. Nah, itu kayak ini ya. Kolosal. Itu bukan nafsu. Itu adalah bentuk kasafnya semua asma wa sifat yang ada dalam tubuh kita. Sampai kapanpun kekasafan itu ada. Tapi kita nggak pernah yang namanya seolah-olah nggak peduli. Tapi padahal pengen. Mupeng kita teh. Muka pengen untuk bisa kasap gini-gini. Tapi ingat, perjalanan yang terberat itu di muka bumi. Selama ini ngomong wilayah hakikat ya. Nggak usah, saya nggak ngomongin, nggak ngejebak teman-teman nanti masuk ke wilayah syariat. Ketika engkau dulu masih di Malakut, ketika engkau dulu masih di Jabarut, ngelihat perjalanan orang-orang yang di bumi itu mudah. Tapi ketika engkau sudah melepaskan kekasafan di Malakut, di Jabarut, engkau melepaskan kekasafanmu yang di Malakut, engkau turun ke muka bumi dengan sesuatu yang memang kadang-kadang kita bisa, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang enggak bisa, terus saya mati gitu deh. Tapi ketika engkau percaya bahwasanya engkau itu belajar untuk percaya bahwasanya kekasafan ini ada dalam dirimu, dengan mengalirkan boson, mengalirkan nur ilahi lagi,
gitu, hukum aturan yang awal. Jadi tetap ketika baca ya Allah ya Rahman, ini lepas nggak ada apa-apa kecuali diisi dengan keinginan-keinginan untuk orang lain. Maka ini akan membentuk kekasafan yang kuat. Kayak saya latih teman-teman, ya Allah ya Rahman, masuk ke ruang kasaf, ya Rohim, masuk ke ruang kasaf gitu kan. Maka sampai kapanpun ketika di muka bumi engkau itu kuat kasafnya, ketika engkau kembali nanti dimanapun kekasafanmu itu lebih, nggak akan pernah hilang. Gitu. Makanya kaidah saya tidak mengharuskan teman-teman percaya di wilayah ini ya. Yang saya kaji ini dari kitab-kitabnya Syekh Abdul Qadir. Makanya sih kenapa setiap habis tawasul kita tuh baca ibadah Allah. Di salah satu syairnya kan kita minta kan ya, minta pertolongan kepada wali-wali, orang-orang alim yang sudah meninggal. Gitu. Terus emang bisakah mereka bisa nolong nggak? Bisa. Karena nanti bentuk lain dari himma itu adalah nanti kehendak tekad. Oke. Seperti itu kan. Alih-alih kita itu coba untuk ngobrol tuh sesantai mungkin. Enak ya, Masya Allah, hebat ya gitu. Sunan Kalijogo, Sunan Cirebon, Syarif Hidayatullah sudah meninggal tapi masih bisa ngasih membantu perekonomian masyarakat di sana, guyup, hidup gitu kan. Terus itu nilai kekasafan dari orang yang berjualan di sana kah? Atau itu dari Syarif Hidayatullah? Nah iya. Enggak lah Pak, itu dari Allah. Iya semuanya dari Allah bro. Gitu. Ini kan wasilah-wasilah aja. Oke. Kalau kemudian gini, kita belum pernah mengkaji huruf secara afasin ya. Himma dari huruf apa aja? H. H. H itu berarti kan sudah kolbu toh. Terus? Mim. Mim. Untuk kebutuhan apa? Perut. Perut ya. Habis itu apa lagi? Tak. 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 Ini udah kolbu. Oh, iya. Dunia kan. Tak apa kan? Kamar buto. Tak marbuto. Nggak nyebutin lengkap gitu. Harus saya tanya lagi tak apa gitu. Bisi nanti persepsi teman-teman tak yang perahu gitu. Tak marbuto di mana? Dari H. H. Sesuatu yang kemudian sudah di atasnya itu sudah ada titik 2 atau titik 3, berarti itu kan sudah kemudian sosial. Berarti sudah tujuannya itu jelas gitu loh. Allah. Nah, bisa nggak engkau meletakkan himma-himmamu itu saat ini lebih banyak untuk kepentingan masyarakat? Oke. Tapi ada ego spiritual, ada pasti. Makanya untuk kemudian ego spiritual itu semakin menipis, di makalah yang dulu, di makalah yang sebelumnya, cari pola doamu untuk dirimu pribadi.
sampai kemudian semua makhluk, termasuk bagian-bagian dirimu, bagian-bagian jiwamu, itu sudah tidak tahu, tidak mendengar. Tapi yang mereka rasakan adem. Sudah tidak lagi seolah-olah itu nafsunya udah nggak ada. Padahal masih ada. Gitu. Seolah-olah kayak gini. Kita ketemu seorang kiai besar, padahal kita pas mau berangkat itu kena musibah, nggak bawa uang, kecopetan, ntar pulang itu nggak tahu itu kita pakai apa. Gitu. Tapi ketika memandang kiai besar itu, adem gitu ya. Seolah-olah nafsu kita udah nggak ada ya. Udah luluh semua, bismillah nanti Allah yang nolong gitu. Seolah-olah kata doanya itu dibikin enteng gitu loh. Bisa. Masih belum paham kan? Yang ditangkap sama Kang Iman apa? Kalau kayak tadi tuh, jadi kepercayaan itu bahan bakarnya bukan karena, atau apapun yang kita lakukan bukan karena dorongan diri kita yang fisiknya itu Pak. Kalau ya dikatakan hima itu sudah bukan lagi wilayah fisik ya. Makanya ketersambungannya, kalau tadi saya pahami ketersambungan kenapa kemudian tadi dibahasnya bismillah itu atas nama berarti bukan kita, ya. bukan kita yang fisik ya. Seolah-olah itu tombol restart, walaupun semuanya masih bergejolak, tapi kemudian ketika kita baca bismillah dengan penuh kesadaran, bismillah itu enteng, tapi kita sering lupa. Makanya ketika orang masih sempat dan sadar untuk baca bismillah, itu sudah seolah-olah men-shortcut gitu. Gitu. Nah, kalau kata Yai Saudara tadi apa? Min alamatin nujhi fin nihayati arju'u ilallahi fil bidayat. Di antara tanda sukses di akhir perjalanan itu adalah kembali kepada Allah sejak permulaan, sejak awal. Nggak ada satu kepastian di dunia kan? Antara hima ataukah yang lain itu tipis. Iya dah. Antara akal dan hati kadang-kadang kita juga belum nggak bisa bedain, akhirnya tipis gitu seolah-olah. Antara ini kita berjalan di hitam dan putih juga tipis gitu. Kita itu benar atau abu-abu, tipis ya. Maka yang bisa kita lakukan, bismillah. Balik lagi ke sana. Oke. Meletakkan sesuatu di dalam diri secara sadar itu juga termasuk aplikasi dari bismillah. Kira-kira dalam bentuk sholat yang masih sering disadari itu meletakkan dan waktu kapan? Ketika gini kali ya? Atau kumaha? Semuanya. Semuanya. Enggak, ini yang sadar-sadarnya semua ya. Dari sini sampai gini atau otomatis itu? Mayoritas ya.
sadar terakhir tadi waktu Isya atau Maghrib Anda meletakkan, ini nggak kelihatan ya. Nah, ketika kita sendakep, posisinya itu ini dua gini atau ini gini tangannya, sadar. Kadang-kadang kan. Ingatnya ke Mbah Guru aja, Pak. Iya Kak. Jadi otomatis tulisannya sadarnya sadar mah. Ketika seseorang itu sudah mencantolkan dirinya dengan cantolan-cantolan yang lebih atas, maka gerakan-gerakan amal dia itu dengan kesadaran. Allah, oh kita pakai yang gini boleh, gitu dah. Oh guru ngajari gini, ada yang gini, boleh, ada yang gini, boleh, gitu dah. Terserah lah. Saya itu nggak ngomongin itu siapa gitu, harus idealnya kayak gimana. Oke, Anda mau pakai gini itu dua, mau pakai gini, bisi loh ya, bisi ada gitu kan saya nggak ngerti tak. Gitu ada gini atau ini gini, menyadari itu semuanya. Terus ini kira-kira kata gurumu misalkan, ketika kita gini, tahiyat itu di atas katanya guru misalkan, gurumu ngomong jangan melebihin dengkul, nanti kalau ngelebihin dengkul nanti itu pas curugmu itu, kelingkingmu itu nanti dipotong nih neraka gitu. Sadar nggak sih gitu? Tapi sadar bukan dengan wah ini ganggu nih, ini kan ibadah, ini kan spiritual, ini malah syariat terus kita. Kadang-kadang ngejebak di situ kan. Maka awali, yang penting awal dulu. Sadar di sini kan. Allah. Udah gitu ta. Ternyata di sini udah ngeblank ta. Gitu. Gitu. Yesus cara apa? Gitu. Apalagi ada orang-orang itu yang ketika sholat lupa hitungan. Saya nggak mau mengkaji di bawah syariatnya, tapi saya lihat kadang ketika kita bermesraan dengan seseorang, kita sudah lupa waktu ya. Iya, wis dah gitu. Gitu. Kata Yai Imron Jamil kayak gitu. Ngono kok ya dipikir. Sudah. Nanti yang ngajarin, yang memperbaiki ya Allah. Yang penting awalnya gitu. Awalnya dulu bismillah, iya wes. Sudah. Oke. Nah, dari situ nanti akan mulai kelihatan himmamu sebelah mana saja. Kehendak tekad dari gurumu itu di mana saja. Akan kelihatan secara otomatis. Tapi balik lagi. Teman-teman harus mengakui bahwasanya kekasafan dirimu setiap waktu itu bertambah. Tapi kan kita butuh kayak WA gitu Pak. SMS dikirim, SMS diterima gitu Pak. Notifikasi. Tapi kan kita nggak punya notifikasi ya. Nah, balik lagi ke makalahnya Mbak Soleh Darat tadi kan ditampilin. Di antara tanda sukses di akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah sejak permulaan. Kata-katanya rancu nggak ya? Nah, enaknya kita yang sudah belajar banyak keilmuan, kita bisa nggak memperbaiki masa lalu? Kita bisa nggak memperbaiki masa depan? Karena kita tahu bahwasanya masa lalu, masa kini, dan masa depan itu terjadi saat ini berbarengan,
maka kita bisa memperbaiki itu saat ini. Ya, terjemahnya bisa gitu, Pak. Hah? Ya, terjemahnya jadi bisa gitu. Iya, Hmm. ya nggak? Ya. Saat ini kita tiba-tiba keingetan dulu ada hal yang memalukan dalam diri saya, gitu. Aduh, malu ke mertua saya teh. Hari pertama nikah, subrang, gitu. Aduh, ternyata udah jam 5, gitu. Karena belum sholat, loncat dari jendela. Sholatnya di masjid, di musola, misal ya, gitu. Ini kejadian di Jajan, keceplosan saya, emang sengaja, gitu. Gitu. Kejadian yang lucu di Jajan dan saya bilang, emang Allah itu sekaku itu, saya enggak. Oke, ada hal yang memalukan nih bagi kita dan ini belum hilang. Yuk dudukkan, ingat itu, Bismillah. Hey, Ijul yang dulu. Kamu sudah punya ilmu kan sekarang? Udah apa? Masih harus malu? Enggak. Sok senyum. Gitu tak? Selesai. Ya. Sesimpel itu. Baru ketemu. Di masa depan. Lebih ngeblur lagi tuh. Oke? Ngeblur lagi. Nah itu kayak gimana? Misal. Kita tahu anak kita itu pencemas. Bismillah ya Allah. Hadirkan wajah anak kita. Nah, kapanpun kamu cemas, ayah akan ada memeluk kamu. Udah selesai. Jadi ketika ada nih seorang anak, bapak ibunya udah meninggal, dan dia itu sebatang kara. Ketika dia itu cemas, terjadi masalah yang besar, tiba-tiba ngerasa kayak bapak ibunya itu meluk dari kanan kiri. Terus itu halu kah? Jadi seolah-olah ini pesan ini dikirimkan ke masa depan gitu ya. Enggak, padahal itu karena nanti kejadiannya di sini, tetap kan kejadiannya di bumi toh. Gitu. Ya sudah, tinggal ini taruh gitu toh. Nah, untuk sampai kita bisa tembus kayak gitu berarti kan memang kekasafan kita yang harus kuat toh. Ada asma yang seperti itu, Pak. Di Asmaul Husna apa ya kira-kira ya? Apa? Hah? Masa sih nggak ada? Ada. Walaupun bumi ini hancur gitu, kita tetap ada kok. Dan dengan memakai tubuh jiwa, tubuh apa? Kemampuan apa? Tubuh rohani kah? Tubuh jiwa? Tinggal dipilih. Tapi kan kita pakai yang maha hidup toh. Hai. Oke. Sudah ketalar nggak atau membingungkan? Mungkin bagi yang di luar NPQ bingung nih. Tapi Kang Iman nangkep kan? Ya. Tadi tugas Kang Iman non-translate. Enggak, Ketemu-temen. tadi saya cuman jadi tersadarkan dengan penterjemahan yang ini, Pak. Min alamatin nujifin nihayah arruju ilallah fil bidayah itu. Ya, ini kan tentang kesadaran hari ini bahwa yang kita lakukan saat ini tentang konsep ruang waktu yang bersamaan, masa lalu dan masa yang akan datang. Karena arruju ilallah fil bidayat itu kalau tadi diterjemahkan kembali ke Allah sejak permulaannya. Tapi ternyata tadi arruju kembali kepada Allah, fi itu bisa dimaknai dengan tentang sesuatu yang terjadi di permulaan, berarti berbicara tentang masa lalu yang sudah terlewat dan kita melewatkan banyak hal dalam itu, perbaiki sekarang.
Iya, betul, Pak. Itu clue-nya itu. Jadi kira-kira kesalahan-kesalahan kita, himmah-himmah kita, ambisi-ambisi kita, ataupun apapun namanya itulah, bukan ambisi Pak, motivasi, oke, gitu. Kita di masa lalu salah, bisa diperbaiki di sekarang? Bisa. Bisa. Bukan merubah hasilnya, tapi benar-benar kita menghadapi dia yang di masa lalu itu loh. Kita tersenyum saja ke dia, itu sudah menenangkan dia. Nah, ini Pak yang seringkali membingungkan itu ya. Jadi seolah kan pembicaraan ini seperti kita sedang merubah timeline. Padahal kan bukan merubah timeline nih. Bukan. Ya, Pak. Nanti kenyataan yang terjadi di masa lalu itu, kita hanya mengajak dia untuk ditampi ya Gusti, gitu. Saya terima. Kadang-kadang menerima masalah itu kan butuh waktu katanya ya. Nah gitu. Ini hanya memperpendek waktu saja. Tak gitu. Gitu. Terus ada banyak ini di wilayah fisika mekanika kuantum. Kita punya dua pilihan. Kita mau gerak ke kanan atau ke kiri gitu tuh. Atau Mas Haris, gampangnya kejadiannya misalkan Mas Haris dulu tuh galau, harus memilih dua perempuan misalkan, bisa loh Mas gitu. Yang ini harus milih Ani, yang sana milih Ana gitu. Bisa Bukan gitu. Ano. Bukan, Anu mah anaknya. Oh. Anaknya nanti Ano, Ono gitu. Gitu. Antara Ani dan Ana. Ternyata Mas Haris memilih Ani. Nah, para ahli-ahli ilmuwan fisika ini, emang Mas Haris yang ketika Mas Haris menciptakan dua pilihan, itu dua Mas Haris membelah. Yang satu milih Ana, yang satu milih Ani. Dan dua dunia ini, kejadian ini berbarengan terjadi. Lalu banyak berapa pecahan? Pecahan-pecahan kejadian. Makanya orang-orang yang sudah benar-benar jadi pesalik, sudah tidak ribut dengan pilihan. Nah, enggak. Gitu. Sudah, saya tuh lagi galau Pak, pengen ini, memilih ini. Suami saya pengen ini, saya sendiri pengen ini. Sudah. Kalau ngomong langsung dengan pesalik, kenapa harus milih? Sudah. Gitu. Oke. Karena emang kamu pilih A ya B tetap di jalan. Itu yang namanya many world atau multiverse. Oke. Nanti saya cariin videonya. Moga-moga ketemu. Gitu tuh. Ya. Bisa difahami. Ternuhun, Pak. Sehingga konsep himmah itu megah loh. Nggak di wilayah keinginan loh gitu. Kebayang kita sudah dapat SK. Paling ditunjukin sama semua orang Pak. Gitu. Kita ketemu sama siapa itu yang punya Tesla? Elon Musk. Elon Musk gitu. Kasih. Bukan piagamnya aja tapi surat perintah gitu. Semua ditunjukin tata gitu. Oke. Adanya persimpangan keinginan antara A dan B. Adanya munculnya keinginan dalam diri. Kalau para pesalik itu sudah tidak lagi mengkaji dari wilayah indrawi, tapi sudah masuk ke kolbu. Ini keinginan siapa?
tidak lagi ngomongin tentang jiwa, Hmm. naik lagi dah. Karena balik lagi, sudah bukan wilayahnya, bukan Kediri, tapi universal. Karena bahkan dirimu juga terpecah-pecah. Yang tadi, yang Mas Haris yang ini, yang di bumi ini, nikahnya sama Ani. Ternyata yang Mas Haris di sana sama Ana gitu. Dan kita di sini, itu yang kemudian harus menentukan salah satu. Gitu. Makanya kenapa sih sering seorang murid ternyata masih salah mentranslate dari keinginan seorang guru. Seorang anak kadang-kadang salah tangkap dari keinginan orang tua. Ya karena memang dua-duanya udah jalan. Oke. Nah, ketika kemudian kita sudah jadi pesalik, kehendak tekad ini kan secara universal. Sudah. Dan insya Allah berhasil. Kira-kira nggak ada hasil kan? Contoh, yang tadi ke Aris. Aris minta, ya Allah, hujannya jangan diturunkan sekarang. Berhasil. Satu lain hari, ya Allah, hujannya jangan diturunkan. Nggak berhasil seolah-olah. Tapi kan itu hasil. Nah, penerjemahan hasil itu bukan, kalau di zaman dulu, karena kita masih kesadaran indrawi, hasil. Mau gagal, mau sukses, itu ya hasil. Gitu. Kita naikin kesadaran kolbu. Dengan apa? Ya sudah hasil. Berarti di dirimu yang lain, atau di orang-orang yang lain, itu berhasil. Gitu. Karena dirimu tidak mewakili dirimu saja, tapi sudah universal. Oke. Karena saking cintanya dirimu tanpa sadar, bagian-bagian orang ini, si A, si B, si C, itu seolah-olah itu jadi dirimu gitu. Sehingga akhirnya engkau yang ngerasain. Padahal itu bukan keinginanmu. Ya. Oke. Ya kalau teman-teman nggak paham nanti diulang. Nanti Kang Iman yang mentranslate. Insya Allah paham. Karena saya coba menyatukan puzzle teman-teman yang baru NPT 1, NPT 2, NPT 3, NPT 4. Masing-masing level kesadarannya beda-beda. Ketika harus nyebutin, ini untuk level 1 pemahamannya kayak gini, level 2, oh kelamaan. Ya. Intinya, kalau memang teman-teman tidak paham dari naik turunnya pembahasan tadi, pakai yang kaidahnya Mbah Soleh Darat. Ya. Di antara tanda-tandanya sukses di akhir perjalanan adalah kembali ke Allah sejak permulaan. Bisa dengan kaidah yang tadi, atau kaidah yang seperti kayak ada seorang raja namanya siapa? Iskandar Zulkarnain. Nah, dia bukan dari kerajaan, itu bukan diwariskan oleh bapaknya, karena bapaknya itu cuman pengusaha yang pengrajin apa ini namanya? Bukan hanya zirah, tapi dia itu bikin gelungnya, mahkotanya, bahkan manik-maniknya raja. Gitu. Pandai besi. Hah? Pandai besi. Iya, seperti kayak gitu. Ketika dia masih kecil, dia sudah sering diajak untuk bikin. Nah, ketika bapaknya meninggal, dia yatim, piatu kan, ibunya sudah tidak ada juga. Dia dititipkan ke temannya bapaknya. Teman bapaknya seprofesi dengan bapaknya. Ketika ada pesanan itu,
ternyata yang memiliki pemahaman untuk ukir-ukiran yang paling bagus, material yang paling bagus, dan juga kemudian ini juga bukan hanya melihat kekokohan dan lain sebagainya, tapi ringan dan lain sebagainya, itu adalah Iskandar. Akhirnya karena dia kreatif, ini diserahkan dari ke sang paman ini ke Iskandar Zulkarnain. Nah, setelah dipakai, namanya anak kecil, dia menunjukkan ke ibu angkatnya, yang bibinya itu, dipakai. Pas kebetulan ada murid Nabi Khidir disuruh nyari yang namanya cari seorang anak kecil yang pakai mahkota raja, yang bukan itu mahkota-mahkotaan, tapi mahkota raja, seperti pernik-perniknya. Dan setelah itu doakan, karena dia nanti akan menjadi raja untuk seluruh dunia. Gitu. Dia main kan gitu, ketika ngelihat sudah disabda. Dan akhirnya sejak kecil dia sudah jadi raja kan. Ya. Kita kan kadang-kadang ketika ada anak kita ngomong, aku nanti pengen beli itu mobil McLaren. Orang tuanya itu yang taunya cuma Avanza ya. Apa itu? Ditunjukin ini. Ngimpi, emang kamu anaknya orang kaya? Gitu. Sejak awal engkau sudah mensabda anakmu untuk gak sukses ya. Engkau bilang itu mimpi. Ketika ada anak kita ngomong, aku tadi itu ke rumah temanku. Rumahnya itu lantainya 41 ya. Ya wis dah. Kita kan kalau orang-orang yang bijak gitu ya, misalkan dia orang pendidik ya, seorang pendidik, nggak apa-apa ibu itu imajinasi. Kalau dalam wilayah itu suluk, pesalik ngelihat itu bukan imajinasi, tapi benar-benar permulaan dia untuk membangun sesuatu itu loh. Berarti kita sudah satu lagi yang kita dapat di yang terakhir ini. Apapun obrolan anak kita, Bismillah. Ngimpi, belajar dhisik gitu. Enggak enak lah ya. Ya Allah gitu. Makanya ketika teman-teman di NPT pun, ketika dia ngomong itu tanpa kadang-kadang masih berbau khoyal gitu atau setengah bohong hanya untuk pengen saya itu seneng gitu saya tuh dalam batin Bismillah ya. Jadi terus emang harus digimanain? Kebayang. Terus kita hidup itu 1 tahun 365 hari ya. Ini kaidah ketiga. Ketika misal 1 hari ini kita cuma ngomongnya Bismillah sekali saja kan, maka kita membuat persimpangan dunia itu atau domain dunia kecil itu jadi berapa banyak? 365. Kemudian kita menyatukan dong. Ya. Dunia ini beserta isinya diciptakan untuk Rasulullah. Oke. Berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad awalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Selesai. Awal akhir sholawat, tutup krek selesai. Dan lama kelamaan pecahan-pecahan domain, pecahan-pecahan pikiran, pecahan-pecahan dunia ini itu menyatu. Dan satu saat pas waktunya selesai. Enak kalau ngomong teori gini ya. Kembali ke dunia. Bismillah, Bismillah. Ntar Kang Iman jadi Ustadz Bismillah.
ngerti. Jangan lupa tiap minggu makan di rumah makan Bismillah. Bismillah. Gitu. Yes, yes. Gitu. Berarti malam ini dapat sesuatu nih. Kita mulai awal ya. Berarti kita kalau misal sempat yang kemarin-kemarin sudah kita niatkan ini, perkuat dengan Bismillah yang saat ini. Oke. Kalau masih bingung dengan kalimat akhir ini, saya nggak nyimpulin. Kalimat yang akhir ini, maka lupakan. Karena dengan kata-kata Anda sudah Ijul lupakan yang tadi. Berarti engkau mengakui bahwasanya engkau yang di sini itu sudah tidak lagi kuat untuk memaknai. Oke. Setelah itu disimpul langsung. Disimpul itu bukan disimpulkan, apa dia apain? Diikat. Diikat dengan Bismillah. Insya Allah saya difahamkan. Sudah selesai. Biarkan mereka yang bekerja, tak? Gitu. Berarti sebetulnya melupakan saat ini, tapi menyelesaikan dengan cara yang lain di dunia yang lain. Oke. Jadi Kang Iman punya kekasapan. Jadi sudah nggak membandingkan nih teman-teman ya. Oh, saya itu kok masih di sini-sini aja gitu. Oke. Enaknya itu kalau Indra ada di sini, dia selalu ngomong, nggak apa-apa nanti saya copy paste teman-teman aja. Enak. Yang holwat ya teman-temannya, yang ini teman-temannya, dia cuma lihat ada hasil kayak gitu. Bismillah. Enaknya tuh orang yang punya kekuatan gitu tuh. Oke. Atas kan? Ada yang lain kah pertanyaan? Kayak film Avenger. Ya, tadi yang multiverse itu. Oh, multiverse. Avenger yang niru. Mencoba Menerjemahkan dari kitab-kitab klasik yang ditulis oleh ulama-ulama Muslim. Ya. Banyak kan cerita-cerita gitu ya. Ada yang datang dari masa lalu. Ini di mana? Gitu. Ketemu nih sama ulama itu. Dia nanya, bahasa terjemahan bebasnya. Ini bumi, di bumi ini Adam masih ada, gitu. Adam yang mana? Gitu kan. Pertanyaan itu bagi kita ambigu kan. Bisa jadi mungkin ulama itu lagi mabok kali ya, lagi sakral. Gitu. Nah, karena banyaknya tulisan-tulisan itu dan ulama-ulama itu memang kemudian dihormati oleh para filosof-filosof, akhirnya itu menjadi bahan acuan untuk penelitian. Dan bahasa orang-orang sekarang adalah multiverse. Gitu. Ada yang lain kah? Satu lagi, untuk menyempurnakan sesuatu. Kadang kita nggak bisa ngikutin jejak orang tua kita ya. Kita nggak kenal orang tua kita kan. Ada satu hal yang bisa untuk menyempurnakan segala laku lampah orang tua kita. Apa ini?
Masih ingatkah engkau diajarin apa sama orang tua? Kalau bahasa yang lain, kalau di teman-teman yang lebih sepuh-sepuh, saya biasanya punya enggak warisan ilmu, punya enggak, dikasih enggak warisan zikir dari orang tua, warisan bacaan dari orang tua. Kalau punya, pakai itu. Oke. Kayak misalkan orang tua kita, misalkan Kang Iman, buninya dikasih warisan zikir sama bapak gitu. Misalkan baca ini, itu yang diutamakan. Ya. Maka di situ kita juga menyelesaikan lebih jauh lagi ke atas tuh. Ya. Kecuali kita nggak dikasih warisan-warisan kayak gitu. Kalau bilang gini apa? Ada cuma ulah kirim puluh kali itu sama ya Pak kayak gitu. Sumuhun. Setiap habis sholat Itu Bapak Ibu. Iya. Minta jangan lupa sama orang tua kalau nggak ada. Kirim kulhu 3 kali setiap habis sholat. Sudah pakai. Maka segala warisan kehendak, tekad, niat masuk. Berarti ibu juga menyelesaikan dong masalah beliau. Akhirnya kembali tuh jiwa-jiwa yang tenang. Udah selesai ya, udah pulang ya, pulang geleng lahat semuanya. Caang tuh juga Indomaret. Ntar setahun berikutnya dibuka tuh, oh iya ada lampu neon banyak. Gitu. Udah gitu loh Bu. Ya. Bismillah, dipahamkan. Ada yang lain kan? Sudah 10:30. Dikasih 1 kata 2 patah gitu loh. Apa? Bunia udah paham? Berarti nggak ada kegagalan ya? Yang ada berarti engkau mengutamakan bagian dirimu yang lain di sana. Menyelesaikan terlebih dahulu. Dari teman-teman nggak ada pertanyaan nggak? Ada Bu Erni yang bercerita seminggu yang lalu dipertemukan dengan seseorang yang tidak dikenal sebelumnya. Beliau membahas tentang Bismillah. Pembahasan arahnya sama dengan yang Guru sampaikan. Atas. Atas Pak. Cukup perbaiki masa lalu dulu ya. Perbaiki masa lalu.